Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang tiba pada pelajaran kita yang ketujuh, bab yang ketujuh dengan judul Keadilan dan Kedamaian dalam Keluarga. Ya, keadilan dan kedamaian dalam keluarga. Nah, anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, dua kata yang kita pelajari hari ini, yaitu keadilan dan kedamaian, adalah dua kata yang terhubung satu sama lain. Ya. Keadilan akan menghasilkan kedamaian, ya. Keadilan akan menghasilkan kedamaian. Nah, sekarang kita mulai dengan apa yang Yesus katakan mengenai keadilan dalam Matius 5 ayat 9, ya. Matius 5 ayat 9. Saya akan baca, silakan kalian juga baca di rumah kalian masing-masing. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan demikian, apabila kita mau disebut anak Allah, maka kita harus menjadi orang yang membawa damai. Nah, sebaliknya, kalau ada orang yang suka mengadu domba dan suka akan ke pertengkaran, peperangan, maka dia bukanlah anak-anak Allah. Ya kan, jawab sendiri, isi sendiri. Anak siapa kira-kira kalau suka membawa peperangan? Nah, selain daripada itu, kita juga lihat Mika 5 ayat 4, ya. Mika 5 ayat 4. Apa yang Mika atau Nabi Mika katakan mengenai kedamaian, ya. Kita lihat Mika 5 ayat 4. Dan dia menjadi damai sejahtera. Diambil hanya kalimat yang pertama saja, dan dia menjadi damai sejahtera. Dianya memang disulit tulis dengan huruf kecil, tetapi sebenarnya sedang menggambarkan, melambangkan Yesus yang suatu hari nanti datang. Ini zaman Mika, dia bernubuat akan kedatangan Yesus yang akan menjadi damai sejahtera. Dengan demikian, kedatangan Yesus adalah untuk membawa damai sejahtera. Tidak hanya dia katakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai sehingga layak disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi juga dia membuktikan, mencontohkan bagaimana membawa damai. Nah, contohnya terdapat dalam Yohanes 4, ya. Di situ ditulis Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Memang ceritanya agak panjang, tetapi inti dari cerita ini dan mau dihubungkan dengan kedamaian adalah di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ingat bahwa orang Samaria adalah orang yang dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa Samaria ini bukan keturunan murni lagi. Padahal Samaria dan Yahudi ini sebenarnya saudara, tetapi karena orang Samaria bercampur baur dengan orang-orang kafir, sehingga mereka merasa bahwa tidak layak lagi orang Samaria dianggap saudara dan najis. Mereka tidak mau lagi berhubungan, mereka tidak lagi mau bertemu dengan orang Samaria. Mereka sangat benci kepada orang Samaria. Tetapi Yesus malah menemui perempuan Samaria itu dan memakai perempuan Samaria itu sebagai alatnya dalam penginjilan. Ya, Yesus mau dekat dan mau bersahabat dengan perempuan Samaria. Dia percaya bahwa siapapun dapat menjadi alat Tuhan. Yesus di sini menjadi jembatan antara orang Yahudi, yang karena Yesus sendiri orang Yahudi, dengan perempuan Samaria. Nah, sekarang kita pribadi, apakah kita posisinya sebagai orang Yahudi yang memusuhi, atau malah menjadi pengikut Yesus yang mau menjadi jembatan untuk berada atau mengantarai dua orang yang bermusuhan satu sama lain? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, maka kita harus membawa damai. Nah, kembali lagi, keadilan dan kedamaian. Kedua kata ini sangat saling berhubungan satu sama lain. Ketika seseorang bertindak adil, maka dia akan menciptakan perdamaian dalam hidup ini. Nah, contohnya yang paling sederhana adalah ketika seorang ayah bersikap adil kepada dua anaknya, maka akan ada kedamaian. Mereka berdua tidak akan bermusuhan satu sama lain. Tidak akan ada iri-irian satu sama lain. Karena adil. Ya, karena adil. Ada keadilan yang dialami, dimiliki, didapatkan dari dua orang saudara. Apabila ada keadilan, maka kedamaian akan tercipta. Nah, dari buku yang mau kita pelajari, ternyata kedamaian itu ada dua, ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah kedamaian negatif, dan yang kedua adalah kedamaian positif. Nah, kedua hal ini sama-sama benar sebenarnya, tetapi hanya dibagi dua, kedamaian negatif dan positif. Seperti apa kedamaian negatif? Jadi kedamaian negatif itu adalah ketika di satu tempat, di dalam satu situasi sudah tidak ada lagi perang gitu ya, tidak ada konflik. Jadi konflik-konflik itu memang tidak terlihat, tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah. Itulah yang disebut dengan kedamaian negatif ya, karena tidak ada yang terlihat jelas. Sedangkan kedamaian positif adalah faktor pendukung. Jadi bukan hanya tidak terlihat, jadi bukan hanya misalnya nggak ada perang, nggak ada ini, nggak ada perselisihan, tapi orang-orang yang terlibat, anggota keluarga yang terlibat juga berusaha menciptakan kedamaian itu. Jadi artinya bersifat visioner. Berarti sebelum ada terjadi, sudah ada rencana supaya tidak ada perang. Nah, jadi saya harap kalian mengerti. Memang agak rumit ya membedakan antara negatif dengan positif. Negatif itu di dalam situasi memang damai, tidak ada ciri-ciri fisiknya. Jadi memang nggak ada berantem, nggak ada pertengkaran, nggak ada peperangan. Tapi kalau positif, maka sudah lebih dari itu. Orang-orang yang di dalamnya sudah berencana untuk tidak pernah ada konflik. Sudah berencana tidak akan ada perang. Jadi dalam hatinya akan berupaya, akan berpikir bagaimana caranya supaya tidak ada perang sama sekali. Itu di dalam hati. Sedangkan yang negatif terlihat. Dua-duanya bukan hal yang buruk ya. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang lebih baik. Tapi ini sama-sama hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kedua hal ini harus kita miliki. Ya, perdamaian yang negatif dan positif. Nah, ada satu contoh cerita yang dialami oleh sebuah keluarga. Ya, jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang datang kepada pendeta untuk melapor bagaimana kejadian di rumah mereka. Jadi pendetanya mulai dengan pertanyaan. Jadi saya sebenarnya sudah pernah menceritakan cerita ini, cuman agak-agak takut ada kata-kata yang kurang, maka saya akan baca lagi ya, supaya tetap pas dengan jalan cerita yang sesungguhnya. Nah, jadi akan saya bacakan dialognya. Dimulai dengan pendeta. Pendeta bilang begini, Alan. Jadi Alan ini bapaknya, suaminya ya, suami dari anggota keluarga yang datang kepada pendeta. Alan, kamu mengatakan bahwa istrimu Mary tidak bersedia menyiapkan makanan karena, jadi titik-titik disambung lagi. Alan jawab, karena ia terlalu malas. Ia bukan seorang istri, gitu katanya. Lalu Mary jawab, bukan karena malas. Ibunya jawab, bukan karena saya malas. Saya hanya terlalu lelah. Terlalu lelah. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan segala sesuatunya. Tak seorang pun. Jadi maksudnya nggak ada yang bantuin dia. Nggak ada yang bantuin ibu. Lalu dijawab sama suaminya lagi, si Alan. Tidak seorang pun mau melakukan sesuatu karena kamu tidak mau melakukannya. Yang kamu lakukan hanya mengkritik dan bertengkar. Jadi dianggap yang salah tuh ibunya. Karena dia suka mengkritik cara kerja yang bagus,
lalu dia juga sebenarnya tidak mau melakukannya, makanya anak-anaknya dan dia juga tidak mau bekerja. Dijawab Mary, kamu tidak akan dan tidak mau mengerti. Ya. Nancy ini anak perempuan mereka. Nancy tidak pernah mengerjakan apapun yang saya katakan, bahkan yang saya minta. Ia tidak mau merapikan tempat tidurnya, ataupun membantu menyiapkan makan malam, ataupun mencuci piring. Uset, anak perempuan ya, anak perempuan tapi nggak mau kerja. Inilah yang terjadi sama keluarga ini. Makanya dia kecewa ya. Tidak mau beresin tempat tidur, coba bayangin. Tidak mau masak, bantu masak. Nggak apa-apa lah kalau nggak mau bantu masak, nggak mau cuci piring, nggak mau bantu cuci piring. Tapi seenggaknya beresin kamar tidur sendiri kan ya. Lalu Nancy jawab, anak perempuannya, oh, ibu, ayah benar. Ibu hanyalah tukang kritik. Aku tidak mengerti kenapa saya harus merapikan tempat tidur setiap hari. Itu tempat tidurku. Ibu mengkritikku hal itu. Jadi ternyata kritikan ibunya adalah kepada anak perempuannya karena nggak pernah beresin tempat tidur. Buset, ditegur karena nggak mau beresin tempat tidur, dia malah marah. Dianggap itu kritik. Dia anggap bahwa ini tempat tidur saya, jadi suka-suka saya. Itu anggapan dari Nancy ya. Lalu bapaknya jawab, iya, untuk apa kamu juga melakukan hal itu? Demi Tuhan Mary, kamu bahkan tidak pernah merapikan tempat tidur kita. Bahwa jadi langsung dicari juga kesalahannya bahwa ibunya juga nggak pernah beresin tempat tidur. Ya, Mary jawab, kamu juga tidak mau mengerti. Aku hanya butuh pertolongan. Ternyata di keluarga ini tidak ada yang mau menolong. Lalu anak laki-lakinya namanya Mike, dia jawab, bagaimana denganku? Aku, ya. Ibunya langsung jawab, kami bahkan tidak pernah melihatmu. Kamu makan di rumah tetapi tidak pernah bersama kami. Kamu tidur di rumah tapi cuma itu saja. Kamu seperti anak kos saja dan bukan anakku. Wah, ini parah ya. Jadi kalau kalian lihat situasi seperti ini, bagaimana? Apa yang kalian tanggapi? Ya, ketika saya ajar kelas 11 yang tahun lalu, berarti sekarang kelas 12, mereka beranggapan bahwa yang salah itu ibunya. Ya, mereka menganggap bahwa ibunya lah yang tidak bisa memberikan contoh yang baik. Kebanyakan jawab seperti itu, ada sekitar 80% buat jawaban bahwa yang salah adalah ibunya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ya, tadi kan dibilang sama bapaknya, ibunya nggak pernah beresin tempat tidur, tapi suruh anaknya beresin tempat tidur. Ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, amati dengan seksama, maka sebenarnya yang salah adalah dimulai dari bapak, ayahnya. Ayahnya tidak pernah mau mendukung bagaimana cara ibu mendidik anak-anaknya. Ketika ibu menyuruh anaknya merapikan tempat tidur, bukannya dibantu supaya mengingatkan anaknya supaya bereskan tempat tidur, dia malah salahkan ibunya yang tidak mau bereskan tempat tidur. Jadi dianggap oleh bapaknya, oleh sang suami, bahwa semua pekerjaan rumah adalah tugas ibu. Wah, ini mengerikan ini. Ya, saya baca di sini lagi, ya, ada sebuah keterangan. Tahukah kamu bahwa seringkali sosok seorang ibu dalam keluarga adalah korban dari ketidakadilan gender. Dia memiliki 3 peran sekaligus, sebagai ibu dan istri, juga bisa sebagai penanggung jawab rumah tangga. Namun sekaligus juga sebagai perempuan pencari nafkah. Akibatnya dia sering mengalami stres, sakit, merasa didiskriminasi, juga sering mengalami hidup yang tidak damai dan diperlakukan dengan tidak adil. Ya, menjadi korban dari ketidakadilan gender. Sudah dia yang merapikan tempat tidur, dan lebih mengerikannya lagi ada seorang ibu yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Dia juga yang cari kerja, dia yang mendidik anak, dia yang beresin rumah, dia yang jadi tulang punggung keluarga. Lihat betapa mengerikannya keluarga seperti ini. Dan saya rasa banyak keluarga di Indonesia juga yang seperti ini, yang merasa bahwa ibu itu harus bisa apa-apa dan semuanya serba dilakukan oleh seorang ibu, tapi tidak sadar bahwa ibu juga manusia yang bisa melakukan kesalahan, akhirnya bosan, awal sekali, 2 kali, masih mau untuk
melakukan pekerjaannya. Tapi kalau sudah terus-menerus dia terus yang melakukannya, dia capek. Kalau segala sesuatunya dilakukan oleh seorang ibu, maka ibu bisa gampang sakit dan akhirnya tidak jarang yang stres. Ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Banyak kan suku, ya bahkan saya bilang suku saya sendiri orang Batak, keterlaluan terhadap istrinya. Dianggap karena sudah ayahnya bekerja, maka dia semena-mena. Aku yang kerja, kau harusnya beresin rumah, semua kerjanya sendiri dikerjain. Nggak pernah menyuruh anaknya atau bantu gitu ya, supaya ibunya tidak capek. Ya, bahkan ada juga yang suaminya nggak kerja, tapi dia buat istrinya sudah jadi tulang punggung buat bekerja, kerjakan pekerjaan rumah, mendidik anak, semuanya serba istri. Ya, lihat betapa menderitanya seorang ibu. Tapi apakah kalian mengerti itu? Ini pelajaran bukan hanya kalian sebagai seorang yang menjadi seorang ibu, tapi buat kalian yang menjadi seorang anak perempuan, menjadi seorang calon bapak, dan menjadi seorang ibu. Jangan biarkan seorang perempuan, seorang ibu merasa bahwa pekerjaannya itu memuakkan, ya, sehingga dia stres dan akhirnya berhenti untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebagai anak, bantulah ibu. Sebagai calon suami, maka bantulah istri. Ya. Kalau perlu, ya, cuci baju ya. Cuci baju kan sekarang sudah ada mesin cuci ya. Cuci piring. Apa salahnya seorang laki-laki melakukan pekerjaan itu? Tidak ada kan? Tidak ada salahnya seorang laki-laki cuci baju dan cuci piring. Kalau dianggap sebagai seorang yang takut istri, ya itu anggapan orang ya. Lalu kenapa? Kalau begitu, setidaknya kenyataannya tidak seperti itu kan? Hanya menjadi seorang suami yang sayang istrinya, dan menjadi seorang anak perempuan, anak laki-laki yang sayang kepada ibu. Ya. Keadilan itu akan menciptakan kedamaian. Sehingga ketika sudah bertindak adil sebagai seorang anak kepada ibunya, ayah kepada istrinya, maka di rumah tuh harmonis, enak ya. Bahkan kalau perlu nih dalam satu keluarga dibuat acara nyuci bersama ya. 1 bulan sekali nyuci bersama, semuanya barengan gitu di kamar mandi ya. Ya mungkin berempat ya, atau mungkin ya kalau kamar mandinya tidak muat, ada yang bagian ucek-ucek ya, ada yang bagian jemur ya, bisa semuanya dibagi. Jangan dibebankan kepada ibu sehingga bertindak dengan tidak adil, sehingga menciptakan ketidakdamaian seperti cerita ini. Ibu jadi malas bekerja dan semuanya berantakan. Nah, perlu kedamaian dalam sebuah rumah tangga. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana dengan apa yang terjadi di dalam sebuah peternakan. Ada 2 kandang yang dipisahkan, ya, sama-sama diisi dengan ayam, agak jauhan. Kandang yang satu diisi dengan ayam-ayam yang betina, sama yang satu juga betina juga. Bedanya, yang satu dipasang musik rock, ya, yang satu dipasang musik klasik yang rohani begitu. Lalu lihatlah hasilnya, telurnya ya, hasil telurnya. Lalu ketika mereka dapatkan bahwa ternyata hasil dari ayam yang berada di kandang yang didengarkan musik rohani klasik lebih banyak menghasilkan dibandingkan dengan yang mendengar musik rock. Coba kalau kita dengar musik rock atau musik klasik rohani gitu, akan ada perbedaan yang jelas ya. Musik rock akan kencang, keras, cepat, dan cenderung menunjukkan kata-kata yang kasar dalam penggunaan atau pemilihan liriknya. Tapi rohani nggak pernah menggunakan kata-kata kasar, selalu kata-kata yang baik, kata-kata yang damai, sehingga hasilnya lebih baik. Di dalam rumah tangga yang adil dan damai akan memunculkan, akan menghasilkan hasil yang baik juga.
akan mendapatkan banyak hal yang lebih bermanfaat, sehat, harmonis, ya, panjang umur, ya. Tidak jarang ada orang yang mati cepat hanya karena stres, ya. Dan itulah sebabnya perlu kita bertindak adil kepada ibu kita, kepada calon istri kita, pada siapapun yang ada di sekitar kita, supaya tercipta kedamaian. Nah, ya, ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi pelajaran buat kalian, dan menjadi pelajaran juga buat saya untuk menjadi orang-orang yang adil. Marilah kita lakukan ini dengan baik sehingga semuanya tercipta kedamaian. Kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau mengajari kami untuk bertindak adil kepada setiap orang, apalagi khususnya kepada keluarga kami. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Catat baik-baik dan kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.